Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke tema kecil dan luar biasa ya. Kita coba gali bareng dari materi sumber yang udah ada. Siap. Kita mau lihat nih, gimana hal-hal yang kelihatannya sepele atau kecil gitu, kalau numpuk atau saling nyambung, efeknya bisa gede banget. Betul. Entah itu jadi kemajuan yang keren, atau malah, ya ampun, bencana yang nggak disangka-sangka. Ya, intinya sih kekuatan compounding, terus bahaya yang suka ngumpet di detail kecil, sama gimana kejadian remeh bisa mengubah sejarah atau hidup orang. Tujuannya biar Anda semua bisa lihat dunia ini dengan, ya, kacamata yang lebih tajam lah. Sip, kita mulai dari compounding dulu ya yang positif. Ada contoh investor Howard Marks di sumber. Saya juga pas baca ini, wah ternyata kinerjanya per tahun biasa aja. Iya nggak yang wow gitu ya? Banget. Tapi karena dia konsisten, 14 tahun kemudian masuk 4% investor terbaik. Jadi kuncinya bukan menang gede sesekali. Persis. Kuncinya di konsistensi jangka panjang itu. Contoh lain yang bagus banget soal ini tuh penurunan angka kematian penyakit jantung. Oh iya, yang turun 70% itu ya? Betul. Sejak 1950-an, padahal kalau dipecah per tahun, turunnya cuma 1,5%. Kecil banget kan? Kecil banget, gampang kelewat itu. Nah, tapi karena terus-terusan, akumulasinya itu nyelamatin jutaan nyawa. Kemajuan tuh seringnya gini, pelan nggak kelihatan. Beda sama berita buruk atau kehancuran kayak, ya, Lehman Brothers gitu. Yang bisa bruk dalam sekejap. Itu sisi baiknya ya, akumulasi positif. Tapi, nah sumber ini juga ngingetin, hal kecil bisa jadi sumber bahaya kalau kita lengah. Betul sekali. Ada cerita Harry Houdini. Jago banget dia lolos dari bahaya besar yang udah direncanain. Meninggalnya? Gara-gara pukulan kecil ya? Iya, pukulan di perut pas dia lagi nggak siap. Nggak terduga sama sekali. Detail kecil yang fatal. Setuju. Bener. Atau yang skala lebih besar, kapal Lusitania. Itu kan gara-gara satu ruang ketel uapnya nggak aktif, kapalnya jadi telat sehari. Sepele banget kedengarannya ya, telat sehari. Banget. Tapi keterlambatan sepele ini bikin rutenya pas ketemu kapal selam Jerman. Tenggelamnya itu kan yang akhirnya ikut memancing Amerika masuk Perang Dunia I. Gila ya efeknya. Gila sih itu. Ini nunjukin resiko terbesar itu seringnya yang kita anggap remeh. Kayak kata Carl Richards tuh, risiko itu apa yang tersisa setelah kamu udah mikirin semuanya. Bener juga. Dan kadang bukan cuma satu hal kecil ya, tapi beberapa risiko kecil yang tadinya kayak nggak nyambung, tabrakan. Jadi bencana besar. Nah, itu dia. Contohnya depresi besar 1930-an, itu kan bukan karena satu sebab tunggal. Bukan sama sekali. Itu contoh klasik kegagalan beruntun. Jadi pasar saham jatuh, terus orang di PHK, nggak bisa bayar KPR, bank ikutan kolaps karena kredit macet. Satu nyeret yang lain, saling memperburuk gitu. Wah, efek domino ya? Iya, persis. Nggak ada satu faktor raksasa, tapi rentetan banyak hal yang skalanya lebih kecil, tapi kejadiannya barengan dan nyambung semua. Mirip kayak penjelasan soal COVID-19 di sumber ini dong ya? Betul, mirip polanya. Bukan satu resiko super besar yang mustahil, tapi lebih kayak tabrakan beberapa resiko kecil yang sebenarnya mungkin aja terjadi. Iya, kayak virus baru lompat ke manusia, terus interaksi sosial kita kan padat, mungkin respons awal agak lambat, sistem kesehatan global belum siap. Semuanya barengan gitu ya? Nah, itu dia, kejadian barengan. Jadi pengingat kalau dunia ini bisa patah, justru karena akumulasi retakan-retakan kecil. Oke. Tapi menariknya lagi nih, ada sisi sebaliknya juga dibahas. Kalau tadi kan kecil jadi besar, nah ini memperbesar sesuatu yang baik pun ternyata ada batasnya. Oh iya? Gimana toh? Ada cerita Robert Wadlow, manusia tertinggi di dunia itu. Justru karena terlalu tinggi, dia malah susah jalan. Tulangnya nggak kuat nopang badan segede itu. Wah, kasihan juga ya. Ada contoh lain? Ada. Starbucks. Dulu kan ekspansinya gila-gilaan tuh. Buka gerai banyak banget. Iya, di mana-mana ada. Tapi ternyata pas udah terlalu besar dan cepat, kualitas kopi sama kepuasan pelanggan katanya mulai turun. Kayak kehilangan jiwanya gitu. Oh, jadi ada ukuran idealnya gitu ya? Betul, pas banget sama konsep ukuran paling nyaman atau optimal size. Maksa tumbuh lebih dari batas alaminya, entah fisik atau skala bisnis, seringnya malah ngerusak esensinya. Masuk akal. Kayak analogi ikan yang dipaksa tumbuh cepat, umurnya malah jadi pendek.
energinya habis buat tumbuh, bukan buat maintenance tubuh. Jadi, ketergesa-gesaan itu ada harganya. Oke. Jadi banyak banget ya pelajaran dari yang kecil-kecil ini. Kesimpulannya, jangan pernah anggap remeh deh yang kecil. Bisa jadi kekuatan super kalau sabar numpuknya, kayak investasi Marquez atau penurunan penyakit jantung itu. Betul. Bisa juga jadi pemicu bencana kalau kita lengah, kayak Houdini atau Lusitania. Risiko tersembunyi. Atau malah jadi malapetaka kalau banyak masalah kecil tabrakan, kayak depresi besar atau COVID. Iya. Dan bahkan, jadi batas alami kalau sesuatu dipaksa kegedean atau kecepatan. Benar sekali. Memahami dinamika kecil tapi luar biasa ini bisa banget mengubah cara Anda ya, melihat kemajuan, nilai risiko, kenali potensi sehari-hari. Jadi lebih jeli gitu ya? Iya. Kuncinya di kejelian itu. Untuk lihat benih-benih perubahan besar, mau positif atau negatif, yang seringnya ngumpet di hal-hal sepele depan mata. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat potensi dahsyat dari hal kecil yang berlipat ganda ini, kira-kira detail kecil atau kebiasaan apa ya dalam hidup Anda sekarang yang mungkin nggak terlalu Anda perhatiin, tapi diam-diam lagi numpuk. Entah itu menuju hasil luar biasa, atau malah, ya, menuju masalah di kemudian hari. Coba direnungkan deh.